hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam weekend sobat semua. Rupanya tidak terasa ya, sudah malam minggu lagi. Buat yang jomblo-jomblo siap-siap mencari pasangan. Yang sudah pasangan rukun-rukun lah sama pasangannya ya. Moga saja kita semua dikasih keberkahan dalam hal rumah tangga, dalam bersosial. Kebetulan kali ini ada handphone ya datang lagi ke meja biru ya. Ke meja biru bukan meja hijau. Kalau meja hijau pengadilan, kalau tukang servis meja biru aja lah. Yaitu Xiaomi Redmi 4A. Kasusnya kalau saya lihat di notanya itu user pengen ganti TC katanya, ganti TS atau ganti touchscreen karena emang ini pesan ya kondisinya. Untuk handphonenya sendiri sepertinya hidup ya. Wah, ini yang pelukan. Emang saya juga senang banget sama kucing. Untuk handphone sebenarnya normal ini sentuhannya ya. Sepertinya tidak ada masalah. Tapi mungkin dilihatnya kurang ini kali ya, kurang indah. Emang ada kan ya di antara kita itu ada yang risian gitu ya. Artinya sekalipun ini disentuhnya masih normal tapi risih ngelihatnya. Jadi kesimpulannya konsumen ini minta bantuan supaya diganti touchscreen-nya aja. Jadi nggak satu set nih mintanya sobat, kan rata-rata kan satu set ya minta pergantiannya. Tapi untuk kali ini mintanya itu diganti layar sentuhnya aja, jangan satu set sama LCD-nya. Untuk gambar LCD memang di sini masih normal ya, artinya tidak ada gambar yang cacat. Jadi ya insya Allah kita akan bantu untuk mengganti touchscreen-nya aja tanpa harus mengganti satu set dengan LCD-nya. Tapi perlu diketahui ya sobat-sobat semua, dalam hal pergantian touchscreen itu apalagi kalau kondisinya sudah pecah kayak gini ya, kita dengan konsumen itu harus detail, terutama perjanjiannya yaitu resiko LCD ya. Sekalipun ya alhamdulillah sih hampir nggak pernah gagal ya untuk pemisahan LCD sama touchscreen ini. Cuman untuk mengantisipasi alangkah lebih baiknya kita kasih detail bahwasanya ke konsumen, ngomong aja terang-terangan, ini kita bisa bantu untuk ganti TC nya aja tapi dengan perjanjian resiko LCD begitu. Kalau berhasil berarti ya bayar ganti LCD, ganti TC nya aja. Kalau gagal ya berarti satu set. Karena perlu diketahui banget sobat-sobat ya, benturan-benturan sepertinya kan lumayan keras kemungkinan ya. Jadi kadang Polaris itu dia di saat kena benturan lebih nempel ke bagian lem ya. Soalnya Polaris dengan LCD itu kan dia dipres aja ya, dia tidak dilem merekat. Jadi di saat kena benturan itu seringkali Polarisnya itu dia lebih nempel ke arah lem okanya ya, atau lem UV nya itu. Jadi di saat kita pisah ya otomatis dia lebih ngangkat. Makanya
Untuk antisipasinya kita terangkan apa adanya dulu ke konsumen bahwasanya ada resiko LCD rusak. Kalau rusak ya pasti cacat ya, yang namanya gagal dalam hal pemisahan LCD itu pasti cacat ya LCD. Kalau nggak cacat ya nggak mungkin, berarti kan berhasil. Tapi kalau misalkan gagal ya udah pasti cacat, entah itu blank, entah itu garis-garis, entah itu tompel-tompel, itu udah pasti yang namanya gagal itu. Tapi mudah-mudahan saja kita berdoa dan berusaha untuk kali ini pun bisa berhasil, karena alhamdulillah untuk sebelum-belumnya itu ya jarang banget gagal. Kita akan coba membantu user ini untuk mengganti touchscreen-nya aja tanpa harus mengganti satu set. Mudah-mudahan video kali ini juga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video tutorial ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Rupanya sudah jemperan ini ya jalur touchscreen-nya. Mungkin salah satu jalur touchscreen-nya sudah putus ini. Sepertinya udah dijemper. Oke, selanjutnya kita akan coba mengangkat LCD-nya. Kita harus hati-hati nih dalam pengangkatan LCD-nya, sebab tujuan kita adalah menyelamatkan LCD-nya dulu ya. Kecuali kalau misalkan gantinya satu set, mungkin nggak terlalu was-was ya, karena ini akan menggantinya tanpa satu set, yaitu ganti TC-nya aja. Otomatis dalam pengangkatannya kita harus super ekstra hati-hati, supaya gimana caranya LCD-nya itu tidak cacat di saat kita angkat. Wala rere. Baru juga mau dibongkar ini. Usernya udah datang, udah jadi belum katanya. Walah ya, itulah resikonya ya. Profesi kita seperti ini, apalagi ini weekend ya, malam mingguan. Kebetulan anak remaja tadi yang bawa HP ini, mungkin buat ini kali ya, buat malam mingguan. Ya kita harus menanggapi dan menghadapi konsumen itu ya dengan bijak lah. Karena setiap user itu, setiap orang itu kan punya watak masing-masing. Tapi anggap saja kita sebagai pelayan mereka ya harus menanggapi dan melayaninya dengan bijak, santai. Karena bagaimanapun kita ya hidupnya dari mereka. Perantaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rezeki kita ya dari situ.
Oke, untuk LCD-nya sudah kita lepas ya. Sebaiknya kita tes dulu apakah LCD-nya masih normal atau tidak ya, biar tidak penasaran. Ini kan habis kena gerakan-gerakan. Nah, kalau ini baru benar. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pengangkatan LCD aman. Tidak ada cacat dari efek pengangkatannya. Berarti kita akan melangkah ke selanjutnya, yaitu pemisahan LCD dengan touchscreen-nya ya. LCD-nya alhamdulillah masih aman. Kita lanjut lagi. Untuk pemisahan LCD ini kebetulan saya nggak menggunakan alat-alat yang canggih ya sobat. Jadi jujur aja saya dari pertama dalam pemisahan LCD ini selalu menggunakan alat-alat yang sederhana ya, bukan alat-alat yang mewah, nggak kebeli. Ya kita syukuri aja yang ada, kita manfaatkan yang ada, yang penting bisa bermanfaat. Oke, kita akan menggunakan setrika dalam pemisahannya ini. Kita atur aja panasnya, jangan terlalu panas ya, biar nggak gosong. Sebenarnya sama aja ya, intinya itu kita cari alat yang bisa memberikan aura panas ke ini, ke LCD itu. Jadi ya pakai apa aja mungkin bisa ya, cuman ya saya lebih praktis pakai LCD, pakai setrika. Kita atur aja, jangan terlalu panas, kemudian juga jangan ditekan ya, kita tempelkan. Terus ditempelkannya itu jangan ditahan, kita tempelkan bentar kemudian angkat lagi, jadi jangan sekaligus ya. Sambil diraba-raba apakah panasnya udah cukup untuk melelehkan lem OK-nya itu atau lem UV ya. Ya barangkali sobat-sobat sih punya alatnya yang bagus seperti open LCD kan ada itu. Intinya kita sebagai teknisi yang kreatif ya. Karena kalau misalkan alat-alat canggih kalau nggak kreatif ya kemungkinan manfaatnya ya kurang juga ya. Karena segala hal ya memang kita harus kreatif. Oke, sepertinya cukup ya panasnya. Selanjutnya kita akan pisahkan LCD dengan touchscreen-nya dengan menggunakan kawat ya, kawat pemisahnya. Kita tempatkan kawat pemisahnya di atas touchscreen dan di bawahnya LCD. Sepertinya masih kurang panas ini. Kalau masih keras jangan dipaksa ya sobat. Sepertinya kurang untuk panasnya. Biasanya kalau dipaksain bisa bergaris LCD-nya. Oke, kita lanjutkan lagi.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saja tidak ada yang cacat. Ini dia sobat semua ya, hasil pemisahannya seperti ini. Jadi tidak perlu alat-alat mewah, kita bisa menggunakan alat seadanya untuk pemisahannya sendiri. Seperti biasa kita tes dulu ya, untuk lebih meyakinkan bahwasanya LCD-nya itu benar-benar masih normal setelah dipisahkan dari touchscreen-nya, biar kerjaan kita tidak sia-sia ya. Jangan sampai tiwas sudah dibersihin ternyata LCD-nya cacat. Jadi kita tes dulu, kita pastiin dulu bahwasanya pemisahannya itu berhasil dan LCD-nya masih normal ya. Oke, di sini udah tampil. Kita coba tunggu sampai menu ya. Alhamdulillah ya, ternyata normal dari tampilan, tak ada masalah. Selanjutnya kita akan coba bersihkan. Untuk pembersihannya sendiri sebenarnya nggak susah-susah banget ya sobat, cuman kita butuh kehati-hatian karena namanya kaca tipis ya. Jadi kita harus pelan-pelan, harus teliti, harus sabar. Ini namanya lem UV ya, atau lem Oka. Jadi untuk pembersihan awal tahap pertama itu cukup mudah, kita tinggal gesek-gesek aja pelan-pelan. Kalau misalkan bisa ditarik juga bisa, tergantung kondisi lemnya itu sendiri. Nah, di tahap ini kita dibutuhkan kesabaran dan ekstra hati-hati nih. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, kadang lemnya ditarik juga bisa ini.
Oke, selanjutnya kita akan bersihkan. Untuk pembersihannya sendiri saya juga masih menggunakan alat sederhana, yaitu minyak kayu putih. Ya, inilah sobat hasilnya ya. Alhamdulillah ini udah bersih. Kita tinggal proses pemasangan atau penyatuan touchscreen dengan LCD-nya. Tapi alangkah lebih baiknya juga kita tes dulu ya, touchscreen-nya maupun LCD-nya. Kita pastikan touchscreen yang akan kita satukan juga normal, sekaligus memastikan apakah LCD-nya setelah kita bersihkan itu gambarnya masih normal apa tidak. Oke ya, alhamdulillah sobat, normal ya untuk hasil pemisahannya, tidak ada cacat sedikit pun, dan untuk touchscreen-nya juga normal. Berarti selanjutnya kita tinggal pengeleman atau penyatuan LCD dengan touchscreen-nya saja. Makanya saya di awal mengatakan untuk pemisahan ini alhamdulillah ya jarang gagal, tapi tetap perjanjian sih terhadap konsumen tetap kita ini ya, kita katakan bahwasanya perjanjian LCD sekalipun hasilnya tetap nggak gagal. Untuk antisipasi, kadang-kadang kan konsumen ada yang tidak mengerti ya, tahunya kan pas datang itu LCD-nya normal gitu, tidak ada cacatnya. Pas setelah kita pisahkan misalkan gagal, ada cacatnya, kadang ada yang nggak terima. Makanya kita kasih rincian dulu, kasih detailnya bahwasanya risikonya gimana, efeknya gimana kalau maunya itu diganti touchscreen-nya saja. Beda kalau satu set ya, tidak usah perjanjian, tidak usah perjanjian, namanya juga satu set. Oke ya, alhamdulillah ini berhasil juga ya kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyatuan antara LCD dan layar sentuhnya ini. Oke, LCD-nya sudah kita satukan ya. Ini dia hasilnya. Jadi baru lagi ya sobat. Selanjutnya kita bersihkan dulu untuk bagian tulangnya.
Oke, alhamdulillah udah selesai ya untuk pemasangannya, dan ini hasilnya sobat. Kita akan coba nyalakan. Mudah-mudahan saja normal. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga ya. Ini pergantian touchscreen HP Xiaomi Redmi 4A ini, dan berhasil dengan mulus dan lancar. Akhirnya jadi cuan juga. Oke sobat-sobat semua, terima kasih atas doa dan supportnya yang tetap masih setia di channelnya MTC. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, panjang umur dan lancar aktivitas dan rezekinya, dan juga selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.